Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ada orang yang terlahir dengan memiliki jiwa kepemimpinan. Tetapi ada lebih banyak lagi orang yang harus belajar untuk menjadi pemimpin. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 sampai 44. Tetapi kita tidak akan membahas secara keseluruhannya. Bapak Ibu dimohon untuk membaca ayat 1 sampai 44. Ini adalah kisah di mana Rasul Paulus menjadi tahanan dan sedang dibawa berlayar untuk menuju penjara di Roma. Namun perjalanan pelayaran ini tidaklah seperti apa yang dibayangkan, karena perjalanan ini menghadapi halangan dan rintangan. Kalau kita memperhatikan, maka di sini muncul karakter Rasul Paulus sebagai seorang pemimpin yang sejati. Walaupun saat itu dia adalah seorang tahanan, dia tidak memiliki kedudukan, dia tidak memiliki jabatan, bahkan dia juga sama sekali tidak memiliki hak suara. Namun, jiwa kepemimpinannya muncul ketika ada di tengah-tengah krisis dan masalah berat. Mari kita pertama melihat apa yang ditulis di dalam ayatnya yang ketiga, yang berkisah tentang kapal itu singgah di Sidon. Dan ketika kapal itu singgah di Sidon, Yulius sang perwira yang diberi tugas untuk mengawasi seluruh tahanan di dalam kapal itu, memberikan kepada Rasul Paulus sebuah kepercayaan, yaitu bahwa Rasul Paulus diizinkan lepas dari belenggu sesaat untuk menjumpai sahabat-sahabatnya yang ada di Sidon. Apa yang dilakukan oleh Yulius ini terlalu berbahaya karena mempertaruhkan seluruh kehidupannya. Namun Yulius percaya bahwa Rasul Paulus tidak akan pernah melakukan hal-hal yang merugikan dirinya. Rasul Paulus sebagai orang yang diberi kepercayaan oleh Yulius itu memegang betul kepercayaan itu, dan sesudah dia menjumpai sahabat-sahabatnya, dia kembali ke dalam kapal itu untuk kembali menjadi tahanan. Rasul Paulus menjadi seorang yang bisa dipercaya. Karakter kepemimpinannya yang pertama adalah bisa dipercaya. Kemudian ketika pelayaran itu akan berlanjut, mari lihatlah ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10. Rasul Paulus adalah seseorang yang sudah pernah memiliki pengalaman kapalnya karam di tengah laut. Karena itu ketika dia melihat bahwa kapal itu sedang ada dalam bahaya besar, maka pada ayat 9, bagian yang terakhir sampai ayat yang ke-10, Rasul Paulus nampak sebagai orang yang segera berinisiatif mengambil keputusan yang baik. Rasul Paulus memberikan peringatan kepada mereka supaya mereka menghentikan pelayaran itu karena pelayaran itu sedang di dalam bahaya. Mereka akan mendapatkan kesukaran dan kerugian besar. Bukan hanya pada muatan dan kapal, tetapi juga bisa mempertaruhkan nyawa. Rasul Paulus segera berinisiatif untuk mengambil keputusan yang baik, hentikan pelayaran ini, karena kalau berlanjut justru akan mendatangkan celaka yang hebat. Seorang pemimpin yang sejati adalah seorang yang akan muncul ketika berhadapan dengan krisis. Seorang pemimpin yang sejati sadar bahwa dia tidak boleh membawa orang-orang yang dipimpinnya itu masuk di dalam bahaya. Seorang pemimpin yang sejati, siap tidak siap, harus segera berinisiatif untuk mengambil sebuah keputusan yang baik
baik untuk semua orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang sejati tidak akan pernah bersembunyi di belakang orang lain ketika menghadapi krisis. Inilah karakter kepemimpinan Rasul Paulus yang kedua. Berinisiatif mengambil keputusan yang baik untuk semua orang. Karakter kepemimpinan Rasul Paulus yang ketiga muncul pada ayat 21 sampai 25. Di sana kita melihat Rasul Paulus mempunyai nyali untuk memberi semangat, kekuatan, dan jaminan dari firman Tuhan. Di dalam ayat 21, Rasul Paulus berkata kepada orang-orang di kapal itu, "Sekiranya nasihatku dituruti." Rasul Paulus mengatakan demikian bukan untuk marah dan kemudian mengabaikan mereka. Tidak peduli lagi kepada mereka. Tidak demikian. Tetapi ketika Rasul Paulus berkata, "Sekiranya nasihatku dituruti," di sana muncullah karakter Rasul Paulus sebagai pemimpin yang mempunyai nyali. Walaupun dia ditolak, walaupun nasihatnya tidak dituruti, tetapi dia tidak meninggalkan dan tidak peduli kepada orang banyak itu. Dia tetap memberikan perhatian dan kepedulian kepada hidup orang banyak tersebut. Dan Rasul Paulus tidak hanya sekedar memberikan teguran kepada mereka, tetapi melalui ayat 22 sampai 25 kita tahu Rasul Paulus memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada orang banyak itu yang sama-sama ada di dalam kapal yang saat itu sedang ada di ujung tanduk. Rasul Paulus memberikan kekuatan, semangat berdasarkan dengan firman Tuhan. Dan lihatlah, Rasul Paulus memberikan jaminan kepada orang banyak itu bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang akan binasa kecuali kapal tadi. Sebagai seorang pemimpin yang sejati, Rasul Paulus teruji dan terbukti di tengah krisis. Walaupun dia sedang menjadi seorang tahanan dan tidak memiliki kedudukan apapun juga, namun jiwa kepemimpinannya muncul di tengah-tengah krisis. Pemimpin yang sejati adalah orang yang dapat memecahkan masalah, bukan menimbulkan masalah. Pemimpin yang sejati adalah seorang yang mampu menanggung beban, bukan menjadi beban orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita melihat 3 karakter kepemimpinan Rasul Paulus. Yang pertama, bisa dipercaya. Yang kedua, berinisiatif mengambil keputusan yang baik. 3, memiliki nyali untuk memberi semangat, kekuatan, dan jaminan dari firman Tuhan, walaupun dia mendapatkan penolakan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari belajar untuk menjadi pemimpin, karena Tuhan bisa saja menempatkan kita di situasi krisis dan meminta kita untuk menjadi pemimpin yang menyelamatkan banyak orang. Tuhan beserta kita. Amin.